Hari ini nanti akan ada kisah yang menurut saya sangat pantas untuk kita kenang pada pagi hari ini. Beliau adalah salah satu orang paling berjasa untuk kita, tapi tidak sering kita ingat. Siapa Bante? Nantikan setelah ini ya. Nanti di pertengahan. Dan ini di belakang ini ada syair khusus untuk beliau semua. Ini saya tulis lumayan bagus ini. Tadi pelan-pelan saya tulis. Nanti akan saya bacakan. Bapak Ibu Saudara. Satu ketika di zaman Sang Buddha 2600 tahun yang lalu, ada seorang pertapa yang tidak suka dengan Sang Buddha. Iya, dia juga mengaku sebagai Buddha. Tetapi masyarakat umumnya lebih banyak belajar dengan Buddha Gautama. Pertapa ini bernama Niganta Nataputa. Dan dia adalah seorang pertapa telanjang, benar-benar telanjang. Ya, sampai hari ini pun Bapak Ibu ke India masih ada pertapa telanjang. Dan kalau Bapak Ibu ketemu beberapa itu menyediakan jasa foto. Nah, boleh foto bersama ya. 100 rupiah ya. Bapak Ibu Saudara, saat itu Niganta Nataputa dekat dengan seorang pangeran, namanya adalah Pangeran Abhaya. Namanya bagus ya, Abhaya artinya tanpa bahaya. Pangeran Abhaya. Jadi pertapa Niganta ini bilang begini. Pangeran Abhaya, saya melihat pertapa Gautama sedang dekat dengan kota ini. Saya akan membuat kamu jauh lebih terkenal, lebih tersohor, lebih terpandang daripada kamu saat ini. Oh, pertapa, bagaimana caranya? Ini. Besok kamu temui Buddha Gautama, kamu tanyakan pertanyaan seperti ini. Buddha Gautama yang tercerahkan sempurna, saya ingin bertanya. Pernahkah Anda dengan sengaja mengatakan kalimat-kalimat yang menyakiti dan menghina orang lain? Itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bayangkan ya, pangeran ini besok disuruh tanya kepada Sang Buddha. Oh Sang Buddha, pernahkah Anda menghina dan mengatakan hal yang menyakiti hati pada orang lain? Lalu pertapa Niganta bilang begini. Kalau pertapa Gautama mengatakan tidak pernah, maka dia berbohong. Maka dia adalah seorang yang tidak bisa dipercaya. Karena dia pernah mengatakan hal yang menyakitkan kepada Bhikkhu Dewadatta. Ya, Sang Buddha pernah ngomong kasar sekali ke Bhikkhu Dewadatta. Dua hal yang paling kasar, yang pertama adalah Dewadatta, kalau kamu tidak berubah, kamu pasti jatuh ke neraka. Itu kalimat yang pertama. Dan di lain kesempatan lebih kasar lagi. Dewadatta pernah minta Sang Buddha turun dari kepemimpinan sangga di depan semua bhikkhu. Jadi ketika Sang Buddha memimpin sangga, Dewadatta yang duduk di sana mengacungkan tangan dan mengatakan, Sang Buddha, saya melihat umurmu sudah tua. Sudah saatnya kamu turun dari kepemimpinan sangga. Biar saya yang menggantikan. Di depan umum dia bilang begitu. Tapi dia lupa Bapak Ibu. Dia sendiri sedikit lebih tua dari Sang Buddha ya. Ini orang tua tidak tahu tua ya. Orang tua tidak tahu tua, minta Sang Buddha turun, alasannya karena Sang Buddha sudah tua. Lalu karena Sang Buddha melihat ini orang karakternya buruk sekali, penuh dengan kotoran batin. Kalau tidak disadarkan dengan sedikit kata yang menyelekit begitu ya.
Kalau zaman anak sekarang biar kena mental ya. Sang Buddha mengatakan begini. Bagaimana kamu yang cuma seperti dahak bisa memimpin sangga? Kasar sekali ya. Itu kasar sekali ya. Jangan dicontoh ya. Dipukul orang nanti kita Bapak Ibu ya. Bagaimana kamu yang cuma seperti dahak. Phlegm dalam bahasa Inggris. Dahak. Bisa memimpin sangga. Tapi Sang Buddha mau tidak mau mengatakan itu karena tahu. Kalau dia tidak berubah, dia akan jatuh ke alam neraka. Nah, berarti ini Pangeran Niganta sudah dikasih senjata. Kalau Pertapa Gotama menjawab tidak pernah, berarti Pertapa Gotama berbohong. Betul ya? Baik. Bagaimana kalau dia menjawab pernah? Begitu dia menjawab pernah, kamu langsung serang. Oh, sungguh munafik Anda. Anda mengajarkan dhamma mengatakan harus penuh meta, betul? Musawada weramani sikha padang samadhyami. Janganlah menggunakan ucapan untuk berbuat jahat. Di dalam musawada itu ada 4 Bapak Ibu. Salah satunya tidak boleh berkata kasar. Ya, bukan hanya tidak berbohong ya, nanti ajari anak-anaknya setelah pulang dari sini. Karena banyak anak-anak menghafal musawada hanya tidak berbohong. Tidak. Tidak berbohong, tidak berkata kasar, tidak mengadu domba, tidak gosip yang buruk. Begitu ya. Bapak Ibu Saudara, begitu Pertapa Gotama mengatakan tidak pernah, langsung serang. Oh, munafik sekali Anda. Anda mengajarkan ucapan tidak boleh kasar, tapi Anda berkata kasar. Begitu. Niganta Nataputa mengajarkan begitu ke Pangeran Abaya. Pangeran Abaya mengatakan baik, akan saya lakukan. Tapi sebegitu tiba besok, dia ragu. Mentalnya belum cukup Bapak Ibu. Dia tunda menjadi lusa. Dan setelah lusa, dia berpikir, saya undang Sang Buddha ke rumah saya saja. Karena rasanya kalau saya skak Sang Buddha di rumah saya lebih afdol. Dia ngundang Sang Buddha, makan ke rumahnya. Selesai makan, datanglah pertanyaan. Sang Buddha yang tercerahkan, saya ingin bertanya. Apakah Anda pernah atau tidak pernah melontarkan ucapan yang menyakiti atau menghina orang lain? Bapak Ibu Saudara, apa jawab Sang Buddha? Nah, jawab tidak pernah juga salah ya. Jawab pernah juga salah ya. Kalau Bapak Ibu mau jawab apa coba? Sebentar ya. Saya ada kegiatan angkat HP ya. Pura-pura nelpon terus hilang. Tapi bagaimana Sang Buddha menjawab ini ya? Luar biasa Bapak Ibu ya. Sang Buddha menjawab. Tidak ada. Ini jawabannya saya tulis, saya translate dulu ya. Bapak Ibu menunggu ya. There is no simple yes or no answer to that question. Saya terjemahkan ya. Tidak ada jawaban ya. Tidak ada jawaban sederhana seperti ya atau tidak untuk pertanyaan itu. Luar biasa ya. Begitu Sang Buddha jawab ini, Pangeran Abaya dalam hati langsung nyeletuk. Sudah kalah Anda Niganta Nataputa. Betul ya? Tapi Sang Buddha melanjutkan. Pangeran, saya ingin bertanya. Jika ada seorang anak kecil yang lucu, anakmu sendiri, ya, Bapak Ibu di sini pada punya anak? Punya ya? Hampir semua punya anak ya, kecuali saya ya. Pangeran Abaya, bila anakmu yang lucu datang dan duduk di pangkuanmu, tapi dia sedang bermain memegang kayu atau batu. Lalu tiba-tiba batu itu dia masukkan ke mulut.
dan batunya cukup besar. Apa yang akan Anda lakukan? Coba Bapak Ibu pernah jadi orang tua toh? Kalau tiba-tiba anaknya yang Bapak Ibu sayang masukkan batu ke mulut, apa yang akan Anda lakukan? Keluarin toh? Tapi anak-anak belum tentu mau keluarin toh? Dia tutup mulutnya. Apa yang akan Anda lakukan? Pasti Anda congkel. Betul ya? Pasti Anda congkel. Saya belum pernah punya anak ya. Tapi saya pernah pelihara anjing. Begitu anjing saya makan apa yang nggak benar, pasti saya congkel mulutnya, betul ya? Dan kadang anak itu kita congkel mulutnya sampai berdarah, yang penting batunya keluar. Kalau setelah Anda melakukan itu, Anda ditanya, pernahkah Anda menyakiti anak Anda? Susah jawabnya ya. Betul ya? Sang Buddha mengatakan, seperti itulah jika sebagai seorang Tathagata, jika satu perkataan itu tidaklah benar, maka tidak akan saya katakan. Yang kedua, jika perkataan itu tidak membantu, tidak membawa manfaat, maka tidak akan saya katakan. Perkataan yang saya keluarkan itu adalah perkataan yang tidak bohong, jujur, yang membawa manfaat dan sweet to hear, manis didengar. Lalu Pangeran Abhaya ingat, katanya harus jujur, bermanfaat, dan manis didengar. Bahkan Sang Buddha mengatakan, kalau yang tidak benar, beliau mending menahan mulutnya. Artinya beliau memilih diam. Kalau tidak membantu walaupun itu kebenaran, tidak ada manfaatnya, beliau juga akan menahan untuk tidak berbicara. Beliau hanya berbicara jika sesuatu itu adalah kebenaran, sesuatu itu membawa manfaat, dan manis didengar. Pangeran Abhaya langsung ingat. Kan tadi menghina orang lain, betul ya? Lalu dia bertanya, tapi bagaimana Bante? Kalau ucapan itu adalah kebenaran, ucapan itu membawa manfaat, tapi tidak manis didengar. Sang Buddha mengatakan, tetap akan saya katakan ketika waktunya tepat. Itu menjawab semua trik dari Niganthanata Putta. Bapak Ibu Saudara, tidak perlu nanti selesai makan siang, Bapak Ibu datang ke saya ya. Bante, pernahkah Bante? Ya, jangan ya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ini satu HVS ya. Sudah jam 10 lewat 5 menit Bapak Ibu ya. Tidak terasa sudah 15 menit ya. Bapak Ibu Saudara, ini pelajaran sangat bagus. Baru saya sadari seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu saya tiba-tiba mendapatkan inspirasi dan ingin saya bagi ke Bapak Ibu. Bagus sekali. Ya. Dan ini berhubungan dengan cerita yang tadi. Ternyata kadang-kadang demi kebaikan kita, seseorang itu bisa mengatakan sesuatu yang kurang enak didengar. Betul? Betul ya? Karena itu seperti mencongkel batu dari mulut kita. Tapi tidak semua orang bisa menerima. Oleh karena itu ada dua jenis orang Bapak Ibu, yang bijaksana dan yang tidak bijaksana. Sang Buddha di zamannya menggunakan kata yang cukup kasar. Tapi kita tidak tahu apakah di zaman itu memang kosakata itu adalah biasa. Apakah kosakata itu adalah normal. Sang Buddha senang menggunakan kata orang bijaksana dan orang bodoh. Jadi bodoh dalam ajaran Sang Buddha itu artinya tidak bijaksana. Bukan bodoh IQ-nya. Tapi yang disebut bodoh itu karena tidak merawat sila, tidak suka berbuat baik, tidak mau mempraktikkan dhamma atau belajar dhamma. Bapak Ibu Saudara, ada dua jenis orang. Orang bijaksana dan orang tidak bijaksana. Kalau kita ganti bahasanya, orang besar dan orang bodoh. Orang bodoh Bapak Ibu Saudara yang tidak bijaksana selalu melihat saran, kritik, dan omongan sebagai hinaan. Ingat ya.
Kalau Bapak Ibu pernah ketika diberi saran sama orang, diberi omongan, diberi kritikan, kemudian Anda muncul pemikiran, dia hina saya ya. Sepertinya dia merendahkan saya ya. Maka Bapak Ibu saya terus terang, saya pun pernah. Saya pikir Bapak Ibu hidup selama ini pasti pernah mengalami ini. Ya, apakah sekarang, apakah dulu waktu remaja, apakah dulu waktu kecil. Tapi kalau kita mendapatkan omongan kemudian kita marah, kita merasa dihina, artinya pada saat itu kita sedang tidak bijaksana. Sedangkan sebaliknya, orang besar mengambil saran, kritik, omongan sebagai pelajaran. Bahkan lebih ekstrim lagi Bapak Ibu. Kadang ada orang yang tidak suka sama kita. Benci sama kita. Karena dia benci sama kita, apapun yang dia lihat dari kita itu semua jeleknya aja. Betul ya? Iya. Lalu satu ketika dia datang ngomong-ngomong di kantor. Kita lagi duduk. Ada loh ya orang ya, hebat sekali. Setiap hari datang itu pasti 15 menit setelah masuk kerja. Mentang-mentang pangkatnya tinggi. Jadinya kita semua harus nunggu. Kita disindir-sindir Bapak Ibu. Contoh ya. Contoh kan tidak pakai nama. Tapi yang telat 15 menit sehari setiap hari cuma kita. Kesal enggak Bapak Ibu dibegitukan? Umumnya kesal ya. Umumnya kesal. Jarang ada orang dibegitukan bahagia. Wah saya dicela. Terima kasih. Nggak ada orang seperti itu ya. Mungkin yang seperti itu seorang anagami atau seorang arahat. Umumnya kesal. Tapi pertanyaan saya, apa yang dia lontarkan itu benar atau tidak benar? Kadang-kadang orang yang membenci kita, tidak suka dengan kita, itu menunjukkan kelemahan kita. Dan dia adalah orang paling jujur. Kita datang ke teman baik kita. Kayaknya tadi saya ngomong agak kasar ya. Menurut kamu gimana? Endaklah, sudah pas, sudah bagus, biasa aja kok. Memang dia yang salah. Nggak apa-apa ya ngomong begitu ya? Nggak apa-apa. Di depan kita ya. Pas teman kita ngumpul-ngumpul kita nggak ikut. Dia itu ngomong kasar sekali. Stres saya. Itu karyawannya dimarahi kasar sekali. Dia yang marah, saya yang takut. Nanti masuk SCTV. Seorang bos ditikam karyawannya 12 kali. Bersama temannya. Temannya kena getah ya. Bapak Ibu Saudara, teman kita sendiri kadang tidak bisa menunjukkan kelemahan kita. Tapi kadang ada orang, dia sebenarnya tidak suka sama kita. Datang dia ke kita. Kamu ini ngomong kasar sekali. Tidak mikir kalau orang sakit hati. Panas kita ya. Tapi itu benar enggak? Misalkan ya, ini enggak ada nama, enggak ada contoh ya. Biar saya saja jadi contohnya enggak apa-apa. Rela berkorban saya Bapak Ibu ya. Dia ngomong begitu, mungkin Bapak Ibu sakit hati. Tapi ini ilmu pagi hari ini. Ini ilmu mahal Bapak Ibu ya. Setelah sakit hati, panas, marahnya berkurang. Apa yang diucapkan itu coba direnungkan. Ya, iya ya. Ya nggak usah ngomong kasar begitu dah. Ngomong baik-baik juga mereka dengar. Nanti tak kurangi intensitasnya. Begitu ya. Dia kurangi intensitasnya Bapak Ibu. Kasarnya tinggal 50% ya. Kena tikam tinggal 6 ya. Yang tadi 12. Ya contoh saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara jangan lupa. Orang bodoh mendengar omongan, hinaan dan saran sebagai hinaan. Bapak Ibu pulang dari sini, mendengar omongan dari depan, dari belakang, janganlah terlalu marah. Ambil itu sebagai pelajaran. Kalau benar, kita berubah. Kalau tidak benar, Bante, senyum saja. Ya, karena jadi manusia itu memang seringnya begitu. Kalau duduk membicarakan orang, berdiri dibicarakan orang. Betul ya? Senyum saja, tidak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, ini bagus ini ya. Kenapa Sang Buddha begitu marah ke Bhikkhu Dewadatta?
Karena Biku Dewadatta itu punya satu penyakit. Bagi saya ini adalah penyakit yang paling tidak pantas dimiliki oleh umat Buddha. Saya cerita ini ke banyak provinsi. Nanti Bapak Ibu dengar rekaman video saya ulang-ulang ini tak angkat-angkat. Kenapa? Karena ini penting sekali. Karena Biku Dewadatta itu pecemburu Bapak Ibu. Ya, dia sangat cemburu, sepupunya sendiri, keluarganya sendiri menjadi pimpinan sangga, dihormati bahkan oleh para raja. Sang Buddha dulu dihormati oleh para raja. Raja Bimbisara, Raja Prasenadi. Beliau dipuji oleh orang-orang besar. Anathapindika, Ibu Wisaka. Dan beliau bahkan punya murid yang orang-orang hebat. 1000 pertapa jatila. Zaman Sang Buddha dulu 1000 pertapa jatila itu adalah 1000 pertapa yang paling dihormati. Dan 1000 pertapa itu akhirnya semua menjadi murid Sang Buddha. Dia cemburu sekali. Saking cemburunya dia berulang kali mau membunuh Sang Buddha. Yang pertama dengan melepaskan gajah liar. Yang kedua dengan menggulingkan batu dari jurang. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mengatakan cemburu itu adalah yang paling tidak pantas dimiliki oleh umat Buddha? Karena ajaran paling dasar dari Sang Buddha adalah hukum kamawipaka. Setiap sebab ada akibatnya. Kalau kita lihat seseorang hari ini pintar, dapat juara 1, beasiswa dari SMP sampai SMA. Kemudian tamat SMA dapat beasiswa kuliah ke luar negeri. Bukankah itu hasil belajarnya sendiri? Betul ya? Tidak ada orang bisa beruntung bertahun-tahun seperti itu tanpa belajar. Tidak bisa. Tidak akan mungkin. Kita hanya melihat ketika dia sukses, masuk koran, menerima beasiswa untuk Universitas Nanyang University Singapura, daftar namanya. Kalau di Kota Medan begitu. Setiap tahun ada daftar nama yang masuk beasiswa NY di Nanyang University. Kalau kita melihat itu, hebat ya dia ya. Beruntung ya. Sebenarnya saya juga bisa. Saya cuma tidak belajar aja. Betul ya? Kalau saya belajar, lu itu nggak ada apa-apanya. Gitu ya? Nah itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kenyataannya dia dapat enggak? Enggak dapat. Karena dia tidak belajar. Ya memang betul kalimatnya. Kamu ini beruntung aja ya. Kalau saya sempat saya belajar, ini saya yang masuk ini. Karena dia cemburu. Bapak Ibu Saudara, orang yang ngerti hukum karma, aneh kalau dia cemburu. Karena setiap kesuksesan orang adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Anda mungkin melihat dia kerja sukses luar biasa hari ini. Yang tidak Anda lihat adalah ketika dia bekerja, tidur hanya 4 jam sehari. Betul Bapak Ibu? Tapi maksud saya cemburu ini, maksudnya adalah ketika melihat orang yang lebih sukses, yang lebih pintar, yang lebih maju ya. Saya tidak ada hubungan dengan cemburu suami ke istri, istri ke suami, pacar ke pacar ya. Bagian romantis-romantis saya tidak urus ya. Supaya nanti kalau suaminya takut istrinya cemburu, dia bilang begini, kamu ngapain cemburu? Kamu bukan umat Buddha yang baik. Begitu ya. Wah kalimat saya dipakai ya. Tidak ya. Cemburu yang saya pakai ini hanya mengenai lebih sukses, lebih pintar, lebih maju, lebih beruntung. Masalah romantis-romantis saya tidak ikut ya. Ada 3 novel paling terkenal di dunia yang datang dari Tiongkok. 2-nya sudah saya baca, 1 belum. Yang pertama, Journey to the West, Perjalanan ke Barat, Tong Sam Chong, Kerasakti. Kita sudah lihat ya, lebih kurang semuanya ya. Yang kedua adalah Samkok, Quan Kong, Three Kingdoms. Ini adalah novel terbaik sepanjang sejarah Tiongkok. Yang ini juga sudah saya baca. Yang 3 belum saya baca, Sampai Eng Tai. Tidak ada kisah percintaan di saya ya. Ya, saya hidup sendiri Bapak Ibu ya. Ya, kalau malam ini wihara sepi semua, saya sendiri. Dari depan jalan ke belakang, belakang jalan ke depan. Bapak Ibu Saudara, pulang dari sini ingat, praktek mudita. Begitu lihat orang lain bahagia, ikut bahagia. Itu resep untuk menjadi orang bahagia. Resep untuk jadi orang bahagia itu salah satunya 2.
Satu, pintar bersyukur. Yang kedua, pintar bermudita. Bapak Ibu ingat yang dua ini saja, pulang langsung bahagia. Ya. Satu, pintar bersyukur. Syukuri apa yang sudah ada. Yang kedua, pintar mudita. Senang melihat kesuksesan, kebahagiaan orang lain. Bapak Ibu Saudara, bagian terakhir ya. Hari ini tanggal berapa? Tutup tahun. Saya akan mengangkat kisah ketika Sang Buddha tutup tahun. Ada ya. Tapi bukan Sang Buddha old and new ya. Tutup tahun Sang Buddha adalah Mahaparinibbana. Beliau wafat. Ini terakhir bagian bagaimana beberapa kisah menjelang beliau wafat. Dan ada satu biku yang sangat saya kagumi, akan kita angkat kisahnya pagi hari ini sebagai kenangan untuk kita. Bapak Ibu Saudara, mendekati wafat, Sang Buddha mengumpulkan para biku, lalu beliau berkata begini, para biku, setelah kepergianku, jadikanlah Dhamma dan Winaya sebagai guru kalian. Dan bila ada aturan-aturan kecil yang sudah tidak sesuai, boleh Anda tinggalkan. Itu pesan Sang Buddha mendekati beliau wafat. Sangat bijaksana. Yang pertama, beliau tidak mengangkat pengganti. Betul ya? Siapa guru kita semua? Dhamma dan Winaya sebagai guru kita. Yang kedua, beliau tahu kalau zaman bisa berubah. Maka beliau mengatakan boleh meninggalkan beberapa peraturan kecil. Contoh apa peraturan kecil? Contoh, di zaman Sang Buddha dulu, kalau orang datang ke biku mengenakan sandal atau sepatu, tidak boleh diberikan dhamma. Ya. Kenapa? Zaman itu datang ke orang pakai sepatu, pakai sandal itu tidak sopan. Zaman sekarang terbalik Bapak Ibu. Bapak Ibu ke kantor polisi mau mengurus SIM, harus pakai sepatu. Bapak Ibu pakai sandal disuruh pulang, betul ya? Kalau enggak itu sewa di depan. Ada orang sewa sepatu. Ya, saking kreatifnya ya. Nah, kalau Bapak Ibu bawa teman, nah itu sepatu temannya pinjem. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang saya duduk di wihara, anteng-anteng duduk ya, sore-sore, ada orang tidak dikenal datang ke saya pakai sepatu, terus dia tanya. Kalau yang enggak kenal itu panggilannya lucu-lucu. Biksu selamat sore. Kadang Pak Biksu selamat sore. Betul, panggilannya unik-unik. Jadi dari panggilan itu saya tahu kalau dia bukan Buddhis. Suhu selamat sore. Ya. Ada satu yang paling lucu seumur hidup saya. Susah saya jawabnya. Mau jawab salah nggak jawab salah. Oh Buddha selamat sore kata gitu. Iya betul. Tapi kan betul ya, saya agama Buddha betul ya. Dia bingung mau manggil saya apa. Saya di Wihara Mendut sore-sore, Buddha selamat sore. Ya Pak, selamat sore. Jawab juga ya. Kalau enggak nanti dibilang apa? Itu Buddha sombong sekali ya. Buddha selamat sore. Ya Pak, ada apa? Buddha boleh saya bertanya? Wah, sudah mencapai nibbana saya. Pak, jangan panggil Buddha. Itu guru saya. Panggil apa? Panggil apa aja boleh. Pak ya boleh. Tak bilang begitu ya? Ya, kenapa saya bilang Pak ya boleh? Karena Bante itu artinya yang mulia. Kan tidak nyaman saya minta orang manggil saya yang mulia. Kecuali umat Buddha. Kecuali dia nanya, biasa dipanggil apa Pak? Oh kalau umat Buddha manggil saya Bante. Ngerti maksudnya ya? Ya. Panggil Pak ya juga boleh. Bapak Ibu Saudara, pernah saya capek sekali ya pulang dari luar kota. Karyawan wihara manggilin tukang pijat ke saya. Bapak-bapak sudah tua, umur 50-an. Karena saya sudah capek sekali, besok harus berangkat ke luar kota. Bapak Ibu Saudara, saya dapat panggilan terbaru. Nah, ini new edition ya. Karena kan dia lebih tua dari saya, umur 50-an. Saya dipanggil Mas Bante.
Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha sungguh luar biasa dengan penuh kebijaksanaan ya. Kalau beliau tidak mengatakan ini, orang yang tadi datang ke saya pakai sepatu, tiba-tiba dia nanya, Bante, biksu, suhu, boleh tahu enggak ajaran Buddha ngajar apa? Masa saya lihat dia pakai sepatu, saya jawab, maaf Pak, Bapak pakai sepatu, saya enggak boleh jawab. Apa hubungannya dengan sepatu? Mohon maaf. Gitu ya. Enggak mungkin toh. Pakai topi, ada yang pakai topi tidak boleh mengajarkan dhamma. Sudah tidak relevan. Zaman sekarang kita puja bakti seperti ini. Kadang-kadang orang non-Buddhis itu ikut loh. Betul ya? Coba itu kesempatan dia ingin belajar apa sih agama Buddha. Tapi karena dia pakai topi terus diusir sama saya misalkan. Apa pandangan dia terhadap umat Buddha setelah itu. Betul ya? Pak yang pakai topi di belakang sakit ya? Enggak Bante saya tidak sakit. Ya silahkan keluar dulu. Apa salah saya pakai sepatu? Mohon maaf. Undang-undangnya di wihara begitu. Pakai topi ya. Kenapa pakai topi? Ya. Kadang saya diam aja. Saya diam aja. Mungkin bukan umat Buddha atau belum tahu. Tapi di zaman dulu kalau pakai topi ketemu biku tidak sopan. Zaman sekarang ya tidak ada cerita begitu ya. Ada orang senang pakai topi, rapi dia berpakaian, rapi, bersih, yaitu sudah menunjukkan kesopan santunan. Mungkin kepalanya luka, betul ya? Ya, mungkin kepalanya luka ya. Atau mungkin dia baru selesai pabaja ya. Bapak Ibu Saudara. Lalu Sang Buddha memberi kesempatan untuk para biku untuk bertanya. Oh para biku, apakah ada yang ingin Anda tanyakan kepada saya mengenai ajaranku, mengenai diriku, atau mengenai praktekku? Tapi para biku diam, tidak bertanya. Sang Buddha memberi kesempatan yang kedua. Para biku, ini pertanyaan terakhir untuk yang bisa Anda tanyakan ke saya. Karena sudah last moment. Apa yang ingin Anda tanyakan? Mereka pun masih tidak bertanya. Sang Buddha penuh meta, Sang Buddha mengatakan, kalau Anda sungkan bertanya, titipkan ke teman Anda. Minta teman Anda yang menanyakan. Pun tidak ada yang bertanya. Setelah 3 kali, Sang Buddha mengucapkan, semua pengalaman-pengalaman adalah benar-benar tidak terpuaskan. Janganlah menyerah. Ya, ini ungkapan Sang Buddha yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, nah ini bagian paling luar biasa ya. Ketika Sang Buddha sudah berbaring dan akan wafat, beliau menanyakan satu pertanyaan. Apa pertanyaan itu? Di manakah Ananda? Sedih sekali ya. Di manakah Ananda? Bapak Ibu tahu Ananda di mana? Ananda pergi jauh dari Sang Buddha sembari menangis. Ya, karena beliau belum mencapai arahat. Seorang arahat tidak bisa bersedih. Ya, dia belum mencapai arahat, dia pergi jauh, dia menangis. Sang Buddha bertanya, di manakah Ananda? Ini saya jadi sedih saya ngomong begini ya. Lalu para biku mencari Bante Ananda, manggil Bante Ananda. Bagi Bapak Ibu yang tidak tahu siapa Bante Ananda, saya cerita sedikit. Bante Ananda adalah sepupu beliau yang sudah dekat dengan beliau sejak lama dan menjaga Sang Buddha sejak Sang Buddha berumur 60. Ya, Sang Buddha mengajar Dhamma itu mulai umur 35. Dan mulai umur 60, Sang Buddha dirawat oleh Bante Ananda selama 20 tahun. Sang Buddha wafat di umur ke-80. Bahasa Palinya parinibbana. Ya, mungkin ada yang tidak tahu kata parinibbana, artinya wafat. Khusus untuk para arahat atau untuk Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara, selama 20 tahun Bante Ananda sangat luar biasa. Merawat Sang Buddha dengan penuh
penuh bakti. Dan dia mendapatkan hak istimewa, selalu boleh bertanya apabila ada yang tidak dia ketahui. Itu hak istimewa yang pertama. Hak istimewa yang kedua, kalau Sang Buddha mendapatkan jubah, mohon tidak diberikan kepada Ananda. Dia minta sendiri. Kalau Sang Buddha mendapatkan jubah, mohon tidak diberikan ke saya. Karena zaman dulu itu jubah itu adalah hal yang mahal. Kain masih sangat mahal. 2.600 tahun yang lalu. Supaya apa? Supaya dia tidak dianggap ingin menjaga Sang Buddha supaya dapat perolehan. Yang ketiga juga meminta kalau ada perolehan-perolehan apa tidak perlu diberikan ke Ananda. Beliau minta sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Sang Buddha, sering Sang Buddha ditemani oleh 2 murid. Yang sebelah kanan Bapak Ibu adalah Bante Sariputta. Yang belum tahu silahkan hafal ya. Bante Sariputta adalah tangan kanan Sang Buddha, murid unggulan Sang Buddha yang paling bijaksana. Sebelah kiri adalah Bante Moggallana yang paling sakti. Beliau berdua adalah sahabat. Tapi Bapak Ibu lihat bagaimana Sang Buddha meletakkan kedua murid beliau. Tangan kanan itu adalah Bante Sariputta. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebijaksanaan itu ada di atas kesaktian. Ya, kebijaksanaan itu selalu ada di atas kesaktian. Kenapa? Karena kesaktian itu mungkin hanya bisa nolong orang sekali. Kalau ada orang mau jatuh ke jurang, Bapak Ibu punya kesaktian, angkat dia dari jurang. Contoh ya. Tapi kalau kebijaksanaan, itu menolong orang hingga dia mencapai nibbana. Bukan 1 kali, tapi sampai dia lepas dari samsara. Kalau Bapak Ibu ketemu orang sulit, Bapak Ibu kasih uang, Bapak Ibu bantu 1 kali. Betul? Tapi kalau Bapak Ibu sudah kasih uang, kasih kebijaksanaan. Ajari gimana jadi orang. Kamu cari kerjaan yang bagus, bosnya baik, kamu tidak boleh tidak jujur. Selama bekerja kamu harus jujur. Kenapa? Supaya nama kamu baik. Kalau nanti kamu sudah punya tabungan, kamu mau jualan, tidak ada orang yang takut sama kamu. Kita ajari dia kebijaksanaan. Itu akan menolong dia untuk waktu yang lama. Bapak Ibu Saudara, tapi ada 1 orang yang kita lupa. Semua parita yang Bapak Ibu baca umumnya diturunkan oleh Bante Ananda. Setiap Bapak Ibu baca parita ada kalimat ewang me sutang. Artinya demikianlah yang ku dengar. Kalimat itu datang dari Bante Ananda. Menjaga Sang Buddha 20 tahun. Saya pikir mungkin baiknya ya. Jika mau ya. Tapi tidak lumrah. Di mana-mana tidak lumrah. Mungkin harus ada biku 1 di sebelah kanan Sang Buddha deket-deket Bante Ananda. Betul ya? Biar jadi 3. Tapi Bante saya kok lihat wajah Bante Sariputta sama Bante Moggallana kok sama ya? Betul ya? Maklum Bapak Ibu ya. Cost production Bapak Ibu ya. Biar hemat cetaknya ini 1 cetakan. Kalau Bapak Ibu ke Thailand mau beli ini, Moggallana, Bante Sariputta, di Thailand tidak boleh bilang beli. Harus bilang sewa. Ya, kalau beli dia langsung jawab, enggak jual. Orang Thai merasa jual Buddha Rupang itu karma buruk. Mai khai kap, enggak jual. Kalau sewa namanya chow. Nah, jadi kalau Bapak Ibu masuk ke toko, mi khai pra putarup mai, ada jual Buddha Rupang, mai khai kap, enggak jual katanya. Harus bilang, chow dai mai, sewa boleh? Sewa boleh ya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu ke tempat jualan Buddha Rupang, kalau kita tanya, ada Bante Moggallana, Bante Sariputta, ada katanya. Dia bawa ke belakang gudang. Semua biku berbaris wajahnya sama semua Bapak Ibu ya. Bukan berpasang-pasangan ya. Oh ini Bante Moggallana, Bante Sariputta rame sekali ya. Terus yang mana Bante? Yang Bante Sariputta bolak-balik sama saja. Bapak Ibu Saudara. 1 biku yang sering terlupakan pada hari ini 31 Desember kita tutup tahun. Mari kita mengenang beliau dan juga kualitasnya. Mengenang beliau adalah budi bagi kita. Menjadi murid-murid yang punya bakti, punya budi, dan mempraktikkan karakter beliau.
Nanti Bapak Ibu ikuti. Ini ungkapan Sang Buddha langsung. Saya catat, tidak saya ubah. Hanya sudah diterjemahkan. Bapak Ibu dengan kusyuk, fokus mendengarkan. Setelah Ananda mendekati Sang Buddha, dia hapus air matanya, lalu dia namaskara. Sang Buddha mengatakan ini. Ananda, janganlah bersedih. Ingatlah apa yang selama ini saya ajarkan. Sejak dari sangat awal, bahwa setiap orang yang kita cintai, semua yang kita sayangi, akhirnya akan mati. Tubuhku ini akan mati seperti yang lainnya. Ananda, sahabatku, untuk sepanjang tahun-tahun ini kita telah bersama. Kamu telah berbakti, baik, bisa dipercaya, dermawan. Sekarang saatnya kamu berbakti untuk dirimu sendiri, berjuang mencapai kebebasan. Para biku, setiap Buddha di masa lampau dan setiap Buddha di masa depan selalu memiliki asisten dan sahabat seperti Ananda. Bijaksana, pintar, dan selalu membantu. Ketika orang-orang mendatangiku, apakah para biku, bikuni, atau umat awam, mereka selalu menjadi sangat gembira dengan apa yang Ananda katakan. Digha Nikaya 16, Maha Parinibbana Sutta. Bapak Ibu Saudara, inilah ungkapan yang sangat luar biasa dari Sang Buddha. 3 hal yang saya petik. Tentu kita sebagai umat Buddha mengambil Bhante Ananda sebagai contoh. Berbakti dengan pantas yang kita berikan bakti. Terutama para orang tua. Bapak Ibu, hari ini tanggal 31 Desember ya. Nanti pulang kalau orang tuanya tinggal satu rumah, ya beli makanan yang enak malam hari ini ya. Memberi bakti kepada orang tua. Bapak Ibu dekat dengan guru, paman atau siapa yang sering memberikan ilmu untuk Bapak Ibu, nanti ucapkan tahun baru. Ya, tahun baru itu untuk semuanya, global, internasional. Bapak Ibu Saudara, saya sangat senang dengan 3 hal yang dimiliki Bhante Ananda. Tadi Sang Buddha memuji, bijaksana, pintar, dan selalu membantu. Ini sangat luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, kita tiru beliau. Be wise, be kind, and be smart. Ya, be wise, be smart, and be kind. Jadi orang bijaksana, pintar, dan baik hati. Bhante Ananda sangat luar biasa. Walaupun beliau dekat dengan Sang Buddha, beliau adalah biku yang paling ramah. Setiap umat datang meminta nasihat, beliau selalu sangat ramah. Tetapi tidak semua biku ramah Bapak Ibu ya. Jangan heran. Ada biku yang sama sekali tidak ramah. Di zaman beliau adalah Bhante Mahakassapa. Kalau Bapak Ibu hari ini ketemu ngobrol setengah jam 15 menit. Susah sih ngobrol sama beliau setengah jam ya. Mungkin 3 menit ya. Bapak Ibu sudah ngobrol 3 menit. Besok ketemu lagi. Beliau seakan-akan tidak kenal Bapak Ibu. Ya. Supaya apa? Supaya beliau tidak terganggu. Beliau senangnya menyendiri, mempraktikkan samadhi. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu biku, kemarin sudah ngobrol, hari ini kok kayak enggak kenal. Nah, murid Bhante Mahakassapa ya. Jangan marah ya. Ini Bhantenya sombong sekali ini. Enggak jadi saya kasih dana makan, enggak jadi. Biar kurus aja, gitu ya. Jangan ya. Ya, beliaunya hanya tidak suka diganggu. Mungkin beliau meniru Bhante Mahakassapa. Tapi ada biku yang ramah sekali. Nah ini, mengikuti Bhante Ananda. Bapak Ibu Saudara, 50 menit sudah ya. Tidak terasa.
Katanya ada tanya jawab ya. Boleh kita tanya jawab, masih ada waktu. Nah, terakhir ya. Dari tadi terakhir Bante enggak habis-habis ya. Karena saya lihat Bapak Ibu semangat, jadi saya tambah lagi ya. Itu karakter saya. Jadi saya datang ke wihara itu sebenarnya enggak nentu. Kalau umatnya sudah tidak mau dengar, 30 menit saya tutup. Betul ya? Sudah ngobrol, sudah main HP, saya panggil. Bapak Ibu, ayo fokus. Enggak difokusin 30 menit, sabe sata. Lawan tuh. Iya, saya tutup. Saya pernah satu wihara 20 menit saya tutup. Betul ya? Enggak apa-apa, mereka dapat 20 menit itu cukup ya. Ya, sabe sata. Tapi kalau Bapak Ibu semangat seperti ini 50 menit sudah. Terus Bante, terus ya. Ya, sampai jam 1 Bapak Ibu ya. Enggak makan saya ya. Belum sarapan saya Bapak Ibu. Ya, tadi saya tidak sarapan, makan siang saja. Terus Bante, terus ya. Sampai jam 1. Makannya besok ya. Bapak Ibu Saudara, ingat jangan cemburu ya. Setiap orang sukses karena perjuangannya. Tidak berjuang di kehidupan ini, itu perjuangannya di masa yang lampau. Tidak ada yang gratis di muka bumi ini. Semuanya kita buat sendiri. Jangan ego. Belajar menurunkan ego kita. Kalau orang egonya tidak tinggi, ciri-cirinya dia senang bertanya. Ciri-cirinya dia pintar mendengarkan orang lain. Ketika mendengarkan orang lain, dia mendengarkan sepenuh hati. Karena egonya tidak tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu pas temennya ngomong, Bapak Ibu ingin ngomong, kalimatnya sudah di sini, betul ya? Itu mungkin adalah ego. Turunkan dulu egonya, orang lagi berbicara, dengarkan sepenuh hati. Kalau umat sedang berbicara, datang ke saya konsultasi atau minta nasihat. Begitu dia bilang, Bante saya ada masalah. Saya langsung begini, ada apa Bu? Dan saya diam. Kadang dia ngomong sampai 1 jam, saya diam. Ya. Ya, kalau 5 jam ya saya nggak bisa diam ya. Cukup Bu ya. Cukup ya. Ya. Belum makan siang Bu ya. Kita dengarkan sepenuh hati. Terakhir, tutup ya. Ini tutup ini beneran ya. Ini terakhir beneran. Nah, kertasnya simpen ya. Kalau ego kita tidak tinggi, kita jadi orang bahagia. Tidak gampang tersinggung. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu turunkan ego, mendengarkan omongan orang yang tidak nyaman, biasa saja. Karena duduk membicarakan orang, berdiri dibicarakan orang. Diberi omongan, tenang saja. Sedikit kesal, wajar. Nafas masuk, nafas keluar. Direnungkan. Ya, yang dia bilang benar. Ya sudahlah, nanti saya berubah. Ah, yang dia bilang nggak benar, senyum saja. Begitu ya, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu Saudara semakin maju dalam dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, yang ingin bertanya silahkan. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Bante sudah mengizinkan kita untuk bertanya. Diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk angkat tangan, nanti akan diberikan mic. Silakan, ada kesempatan. Satu, itu baju biru. 2 saja cukup ya. Ya, boleh baju biru 1 ya. Ini Koko baju hitam 1. Sebutkan namanya dan pertanyaannya cukup singkat dan jelas. Selamat siang, saya Helena. Saya ada 2 pertanyaan nih Bante, jadi bingung. Mungkin singkat aja kali ya Bante. Tadi kan Bante sempat menyampaikan kalau di ngomongin orang gitu kita harus legowo. Gimana kalau misalnya kita itu di posisi harus menjaga wibawa gitu. Misalnya nih kita sebagai atasan atau kita sebagai orang tua terus
orang ngomong buruk atau mencela kita depan anak kita atau depan anak buah kita. Nah di situ kan wibawa kita kan kayak apa ya? Kayak dilangkahi gitulah. Padahal itu kan dibutuhkan gitu Bante. Itu bagaimana gitu. Terus yang kedua lain kali kesempatan aja deh Bang. Itu aja. Baik ya. Kenapa yang nomor 2 lain kesempatan saja? Biar ada kesempatan bertemu lagi dengan Baik, Bante. ya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau kita dicela di depan umum? Apalagi depan bawahan, depan anak. Saya ingin ajak Bapak Ibu merenung. Kalau ada seseorang dicela di depan umum, kemudian dia menjadi ngamuk, sebenarnya nambah malu atau enggak? Nambah malu loh. Apalagi kalau itu kebenaran. Betul ya? Misalkan saya senang terlambat, ya saya saja dikorbankan ya, enggak apa-apa. Di depan umum itu. Bante, mau tanya Bante. Bante kenapa selalu telat? Janji jam 7 turun 7.15. Kenapa Bante? Terima kasih, cuma itu pertanyaan saya. Wah, di depan banyak orang ini ya. Ada rekaman lagi nih, jejak digital. 20 tahun tidak hilang, betul ya? Lalu saya, bagaimana setelah itu saya jawab, kenapa kalau saya telat? Kenapa? Cuma 15 menit kamu tidak bisa nunggu. Tidak berperasaan. Umat Buddha tidak punya meta. Cuma 15 menit. Mikir dong, saya kan capek. Begini begitu. Tambah malu apa enggak Bapak Ibu? Tambah malu. Tambah malu. Coba kalau saya menjawab begini. Iya ya. Saya sering terlambat. Dan itu buruk. Mohon maaf. Nanti saya berubah. Pasti saya berubah. Terima kasih sarannya. Malu? Malu 10%, betul? Ya, malu juga itu ya. Jejak digital. Nanti dipotong TikTok. Biku Abijato minta maaf ke umat VTBS. Gitu ya. Tetapi menurut saya, bereaksi dengan tenang itu selalu lebih berwibawa. Diem. Kalau ternyata itu terlalu mencela, kita bahkan tidak bisa berkata apapun, diem saja. Karena diem itu bukan ya dan bukan tidak, betul ya? Diem saja. Atau mungkin ada cara yang lebih bijaksana. Karena saya sendiri jarang mendapatkan situasi seperti itu. Ya, kalau punya cara yang lebih bijaksana mungkin lebih baik. Tapi orang besar adalah orang yang mengakui kesalahannya dan akan berubah. Itu ciri-ciri orang besar. Dan sulit menjadi orang besar. Bapak Ibu nanti ketemu orang yang tidak wise, tidak akan pernah mau disalahkan. Yang salah itu selalu yang lain. Bukan saya yang salah, dia yang salah. Kalau sudah nggak ada orang, yang disalahkan apa? Cuaca, angin, pemerintah, negara. Betul ya? Dia yang tidak pernah salah dirinya. Tapi orang besar itu selalu luar biasa. Sejak saya menjadi pabajita, Bapak Ibu, saya sering ketemu orang besar. Bante Panyawaro, Bante Joti Damo, Bante Santacito, umat Buddha juga. Pengusaha-pengusaha besar tingkat provinsi, tingkat nasional. Dan Bapak Ibu tidak tahu. Semua ciri-ciri orang besar umumnya senang mendengarkan. Ketika kita berbicara tidak dibantah sedikit pun. Kalau dia membantah pun mungkin dalam hati. Tapi tidak dia keluarkan. Yang kedua, selalu mengatakan saya yang salah. Saya kemarin ke Bali. Ada umat putra tunggalnya menikah. Jangan dicari orangnya ya. Tidak saya beri nama ya. Atau Bapak Ibu tidak diundang juga ya. Kami datang ke sana, resepsi, para biku memberikan berkah, para biku memberikan anusasana, nasihat pernikahan. Di sana ayahnya dari mempelai pria, saya merasa luar biasa sekali.
Dia berdiri di depan menyambut para tamu. Dan dia sendiri adalah orang yang sangat besar ya. Dia ngomong begini, ya para tamu undangan, jika ada kesalahan-kesalahan, orang IO bagaimana salah manajemen, Bapak Ibu dijemput kurang tepat waktu, atau apapun kesalahan baik yang besar maupun yang kecil, semua salahnya saya. Semua kesalahan saya karena saya mengkoordinirnya tidak sempurna. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Luar biasa ya. Begitu saya dengar ini, pantes dia jadi orang besar. Pantes. Saya yang salah. Nanti setelah ini Bapak Ibu rebutan ya. Ini sandal kenapa berserakan? Saya yang salah. Saya yang salah. Wah, datang Bapak Ibu susun. Itu sandal ibu, bukan saya yang salah gitu ya. Sandal ibu yang mana? Di sana. Loh kok ibu yang salah, bapak yang salah? Enggak apa-apa, saya orang besar. Ya, tidak apa-apa. Kalau wibawa harus hilang sedikit tapi itu fakta, itu menjadi punishment untuk kita. Ya. Baik, Anumodana pertanyaannya. Silahkan ini. Wandami Bante. Ya, Nama saya selamat Suka pagi. Bante. Saya ingin bertanya Bante. Tadi kan ada 2 tipe orang ya Bante. Yang pertama adalah orang bijaksana dan kedua orang bodoh. Di mana orang bijaksana ini bisa menerima tadi masukan. Nah, bagaimana kalau misalkan di orang terdekat kita itu ada salah satu yang masuk kategori yang nomor 2 Bante. Yang dia tuh tidak mau menerima masukan. Nah, itu supaya bagaimana ya Bante? Untuk ke depan kan dia lebih baik lagi. Nah, kita juga pengen dia tuh berubah gitu Bante. Jangan seperti itu. Ya, terima kasih Bante. Ya, baik. Bagaimana Bante? Kalau kita sudah bisa mendengarkan masukan orang lain. Tapi yang tidak bisa salah satu anggota keluarga kita. Semoga yang diomongin gak datang ya. Tapi ini contoh ya. Nah, kita harus bagaimana Bante? Baik. 2 hal bisa dilakukan. Kalau dia masih kecil, keponakan kita, anak kita harus ajari dia. Diulang-ulang. Tidak boleh kamu keras kepala. Harus dengar masukan orang. Biar kamu jadi pinter. Karena orang pinter itu mendengar dari semua orang. Kalau kamu keras kepala, kamu ketemu 10 orang, kamu tidak belajar dari 10 orang. Tapi kalau kamu tidak keras kepala, kamu ketemu 10 orang, dapat 10 ilmu. Terus kamu renungkan. Yang diomongin orang itu benar atau tidak. Sekarang kamu keras kepala, semua kamu tolak. Kalau dia masih kecil dan mau mendengarkan kita. Itu seperti apa? Seperti anak kecil yang memasukkan batu tadi. Harus kita congkel. Biarpun tidak nyaman. Ya. Tapi kalau dia sudah tua, apalagi lebih tua dari kita, biasanya sangat sulit untuk kita omongin. Ya. Ada istilah bambu yang muda bisa ditekuk. Bambu yang tua tidak bisa ditekuk. Ditekuk patah. Ya, kalau ditekuk patah. Kalau bambu muda mereng begini, Bapak Ibu bisa ikat dia pelan-pelan. Nanti dia lurus lagi. Tapi kalau dia sudah tua, nggak bisa, patah dia. Jadi kalau dia sudah tua dan tidak mau mendengar kita, maka 2 hal kita lakukan. 1, menjadi contoh. Kita menjadi contoh untuk dia. Bagaimana sih jadi orang yang tidak keras kepala? Syukur-syukur dia mau terpengaruh. Yang kedua, kita bersabar. Ya, kita yang bersabar. Kan kita tidak bisa mengubah orang lain 100%. Mengubah orang lain itu pelan-pelan butuh proses. Kitanya yang harus bersabar. Ya. Dan memang ada orang yang memang keras kepalanya minta ampun. Ya, lebih keras dari batu. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu jalan di jalan itu, sedang jalan santai atau sedang jogging, tiba-tiba kesepak batu, lalu jatuh. Apakah Bapak Ibu memaki-maki batu itu dendam sampai 2 tahun? Tidak ya? Palingan Bapak Ibu, sopo ini taruh batu di sini? Atau gimana ini ada batu di sini? Kalau Bapak Ibu marahin batunya mungkin cuma 1 kali. Kalau Bapak Ibu marahin 1 jam itu ODGJ. Ya, orang dengan gangguan jiwa. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita jatuh, kita kesepak batu, kaki kita bengkak, kita tidak pernah marah dengan batu itu. Kenapa? Karena dia makhluk mati, sudah seperti halnya dia begitu di sana. Saya ingin ajak Bapak Ibu. Kalau satu ketika Bapak Ibu ketemu orang karakternya buruk, dalam psikologi disebut difficult people. Orang yang menyulitkan, difficult people. Dan di psikologi itu ada kriterianya difficult people itu apa. Contohnya salah satu, keras kepalanya minta ampun. Yang nomor 2, ngomongnya selalu kasar. Gampang sekali marah. Salah satu difficult people juga terlalu pasif. Disuruh apa aja pasti tidak jalan. Ya, difficult people ini banyak jenis dalam psikologi. Kalau Bapak Ibu ketemu difficult people, saya ingin Bapak Ibu membayangkan Bapak Ibu kesepak batu. Kesepak batu, maksudnya apa? Manusia di bumi ini memang sifatnya sangat beragam. Kita bisa saja ketemu orang yang sifatnya buruk dan melukai kita. Tapi anggaplah itu seperti halnya batu di tengah jalan yang lumrah saja. Di jalannya memang bisa ada batu. Betul ya? Jadi bagaimana apa yang harus kita lakukan? Hati-hati, pinter jaga jarak. Betul ya? Dan dengan kebijaksanaan bisa mengalah, bisa bersabar. Kadang-kadang tidak ada solusinya selain bersabar. Ya, sudah lama saya menjadi biku, umat kadang cerita ke saya, konsultasi, tapi Bante keras kepala sekali Bante. Saya harus bagaimana Bante? Ya, Ibu bersabar. Apa tidak ada solusi Bante? Bante kasih solusi Bante. Bante maaf suami saya Bante. Aduh kasih solusi Bante. Istri saya Bante kasih solusi. Dalam hati saya, itulah resiko berumah tangga. Makanya saya tidak. Begitu ya? Nah, berumah tangga itu kadang seperti beli lotre. Bisa dapat yang baik sekali. Kadang-kadang bisa juga dapat yang kurang baik. Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan dari siapa namanya tadi? Suka. Ya, Pak Suka ya. Ya. Ada apa di belakang? Mau nanya. Boleh terakhir ya sebelum jam 11. Ya, Anumodana. Terima kasih Bante. Saya mau nanya tentang kesedihan. Kesedihan yang dialami Biku Ananda seperti nggak sama dengan Buddha Gautama. Ada yang bilang kan menangis itu berarti kita kuat ya. Kalau kita bersedih, menangis, kita jauh dari seperti yang Gautama ajarkan, seperti jauh, seperti belum seperti Ananda, belum seperti mencapai arahat. Terima kasih. Baik ya, pertanyaan yang bagus. Iya, tentu Bante Ananda itu bersedih itu normal banget. Betul ya? Dan saya yakin yang duduk di sini semua tidak ada yang mencela Bante Ananda. Betul ya? Kita malah memuji bakti beliau kepada Sang Buddha. Jadi kalau kita sedang menjelaskan secara umum yang dipahami masyarakat, tentu bersedih itu normal. Ya. Bahkan di zaman dulu, kalau orang tua meninggal, anaknya tidak menangis, namanya bohau, tidak punya bakti. Ya, zaman Tiongkok dulu, kalau orang tuanya meninggal, mereka lomba menangis. Betul, takut dibilang tidak ada bakti. Sampai ada yang nyewa orang untuk nangis. Pernah dengar? Ya, ini benar, ini real story ya. Dia sewa orang untuk menangis, menunjukkan bakti. Nah, karena itu lumrahnya seperti itu. Jadi, kalau ada orang yang sangat kita sayangi, kita cintai, meninggal, lumrah kalau kita nangis. Bahkan kadang sakitnya itu membekas bertahun-tahun. Tetapi karena Sang Buddha adalah seorang pertapa, tentu beliau ingin murid-muridnya itu batinnya melebihi orang pada umumnya. Ya, semua bentuk kesedihan itu adalah dukkha. Pertanyaan saya, sedih itu menyenangkan atau tidak menyenangkan Bapak Ibu? Tidak menyenangkan. Sedih itu adalah dukkha. Sebagai orang bijaksana, kita tidak perlu bersedih, tapi kita tetap berbakti. Saya beri contoh. Kalau seseorang menjadi dokter, datanglah pasien usus buntu. Usus buntu itu sakitnya minta ampun. Kadang itu wajah sampai jadi hijau, sampai jadi putih, pucat, saking sakitnya.
Bayangkan kalau seorang dokter itu punya iba, punya empati yang terlalu tinggi. Begitu dia lihat ini orang sakit usus buntu, sakit sekali, menangis. Dokter sakit sekali, dokter nangis. Nggak mungkin saya tiru ya. Kalau dokternya juga ikut nangis, iya Pak saya sedih sekali lihat Bapak enggak tega saya Pak. Nggak bisa dia kerja. Betul ya? Tangannya ikut gemetar. Kok bisa kamu usus buntu? Aduh anak tunggal lagi kasihan. Papa mamanya di mana menangis dia. Tidak ada gunanya. Tapi coba kita ke dokter ke rumah sakit usus buntu. Apa respon dokternya? Sudah berapa jam sakit perutnya Pak? Kita sambil sudah mau mati nih ya. 5 jam. Betul ya? Tapi dia dengan tenang membantu kita. Oh ini harus operasi segera. Dia operasi, dia kerjakan tugasnya, kita tertolong. Happy ending. Betul Bapak Ibu? Seorang dokter tidak menjadi galau, tidak menjadi sedih. Dengan ketenangan dia membantu kita. Sang Buddha ingin murid-murid beliau seperti itu. Tidak larut dalam dukanya masyarakat. Kadang sulit kami para biku diundang ke rumah duka. Saya melihat itu keluarga nangis luar biasa. Apakah saya ikut nangis juga? Bagaimana saya menolong, menguatkan mereka? Betul ya? Saya sebagai pertapa, sebagai biku, saya harus ngomong ke mereka, Bapak Ibu harus kuat. Inilah anicca. Segala sesuatu adalah tidak kekal. Saya beri dhamma yang baik. Kesedihan dia itu turun 20%. Betul Bapak Ibu? Turun, pasti turun. Dia sudah dengar dhamma, dia bisa paham. Iya ya, semua orang akan meninggal. Kesedihan dia turun 20%. Nanti 7 hari saya datang lagi, saya beri dhamma lagi, turun lagi 20%. Nanti 49 hari lagi saya datang lagi, turun lagi 20%. Setelah setahun saya berikan dhamma lagi, turun lagi 20%. Saya tanya, gimana Pak Bu? Iya Bante, kami sudah rela sekeluarga, sudah setahun berlalu. Kami bertekad tidak akan bersedih lagi. Ya, sedihnya tinggal 20%. Jadi oleh karena itu, bahasa Sang Buddha kepada Bante Ananda itu adalah bahasa pertapa. Beliau ingin Bante Ananda tidak ada duka dalam batin. Karena semua jenis duka adalah kotoran batin. Kesedihan pun kotoran batin. Kita tetap berbakti pada orang tua, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu orang tuanya yang masih hidup, sayangi sebaik-baiknya. Kalau mereka sudah meninggal, kita menangis 3 hari 3 malam pun tidak ada gunanya. Ketika mereka masih hidup, mereka ngomel-ngomel, sabar sedikit, gosok dada. Ya. Ngomong agak kasar, kadang-kadang orang tua ngomong agak kasar, gosok dada. Wajar saja namanya orang itu karena sayang, begitu ya. Jadi kalau nanti orang tuanya ngomong agak kasar, gosok dada, untung saya baru pulang dari wihara. Ya. Kata Bante Abhijato, gosok dada. Beruntunglah kamu ya, gitu ya. Jangan ya, jangan ya. Penuh meta Bapak Ibu. Ya, anumodana pertanyaannya. Apakah terjawab semua? Ya, Bapak Ibu, sudah pas jam 11. Ya, harus kita tutup. Anumodana untuk pertanyaannya. Selamat.